sekarang giliran Otan yang berburu. Eits, bukan berburu seperti anjing, tapi berburu informasi. Otan dapat kabar, banyak peternak sapi yang melakukan praktik curang. Dari menggelonggong sapi sampai memberi pakan yang tak layak untuk sapi. Kejamnya. Yuk ikutin Otan untuk cari tahu. Hei, kenapa kamu makan itu? Itu kan sampah. Gelai deh. Sudah sob, sudah. Jangan kalian teruskan makannya. Duh, Otan malah gak didengerin. Berkurangnya lahan hijau di sekitar tempat pemeliharaan sapi dituding jadi penyebabnya. Demi mengakali biaya dan tenaga untuk dapatkan pakan berupa rumput hijau, pemilik sapi malah mengumbar sapi-sapi mereka. Eyalah, kalau umbarnya di lapangan rumput sih mending. Ini kan tempat pembuangan sampah. Ya jelas aja mereka jadi terpaksa memakan sampah. Sapi-sapi yang digembalakan di tempat pembuangan sampah atau TPA ini ternyata tidak hanya melahap sampah organik saja. Terkadang mereka juga menelan sampah-sampah yang mengandung zat berbahaya. Tentunya ini sangat beresiko bagi si sapi. Dari informasi yang Otan dapat, sapi sebagai hewan ruminansia yang memiliki 4 lambung tetap tidak bisa mengurai zat plastik dan kandungan logam yang terdapat pada sampah-sampah tersebut. Ketika dimakan olehnya dan masuk ke dalam sistem pencernaan, zat plastik dan logam tidak bisa dikeluarkan dari perut pencernaannya. Zat tersebut akan tinggal dan mengendap di dalam perut. Aduh, kasihan kalau begini. Kamu gak sakit perut tuh sob? Bahkan, Otan pernah dapat kabar kalau seringkali ditemukan endapan sisa plastik ini di dalam perut sapi saat sapi dipotong. Ya Tuhan, malang sekali nasib sapi-sapi ini. Tapi Otan jadi penasaran nih, seberapa bahaya sih jika kita mengkonsumsi daging sapi dari ternak yang sudah tercemar? Sepertinya Otan harus konfirmasi sama Bu Witri. Samperin ah. Bu Witri, Otan mau tanya dong. Fenomena sapi makan sampah itu sebenarnya gimana sih, Bu? Apakah berbahaya kalau kita konsumsi? Sebentar ya, Tan. Oh ya, nanti saya ke ruangan Pandi ya. Oh ya, makasih Bu. Ya, sama. Ya, jadi gini Tan. Daging sapi yang memakan sampah, dia itu rentan terkontaminasi oleh penyakit dan bisa saja mengandung logam berat. Karena sampah yang dia makan mungkin saja sudah bercampur atau terkontaminasi oleh logam-logam berat yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, nanti akan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Gitu, Tan. Kalau sudah terlanjur kita konsumsi nih, Bu, efeknya untuk kita apa ya? Otan jadi serem nih. Ya, jadi gini Tan, kalau kita mengkonsumsi daging sapi yang kandungan logam beratnya itu tinggi di atas anjuran, itu tentu akan berdampak negatif terhadap tubuh kita. Yang paling parahnya mungkin dapat menyebabkan kanker, karena logam berat ini mengandung zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Nah, jadi teman-teman Otan di rumah, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi daging yang asuh ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, teman-teman sudah dengarkan apa kata Bu Witri? Yuk, mulai sekarang kita terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Teman di rumah, kalian pernah makan daging sapi kan? Masa ya belum pernah sih? Konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahunnya teman. Apalagi kalau menjelang hari raya. Pasti deh permintaan akan membludak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kebutuhan konsumsi daging secara nasional itu sekitar 637.000 ton atau 2,36 kg per kapita dalam 1 tahun. Kebutuhan konsumsi daging ini meningkat juga karena beragamnya kuliner yang berbahan dasar daging sapi. Sop iga enak nih.
Sate sapi boleh juga sih, tapi gulai sapi juga enak. Semua enak deh pokoknya. Duh, jadi lapar. Nah, sayangnya momentum ini dimanfaatkan oleh oknum peternak sapi yang curang. Demi meraup keuntungan yang berlimpah, mereka rela menggelonggong sapi agar lebih berat saat dipotong. Mas, ini untuk apa Mas? Ini dikasih nama aja biar agak berat ini. Mau dijual gitu ya? Iya, ini kan malam dibawain. Berapa banyak sih ini? Ini tergantung satunya juga. Ada 10 liter. Nah, kadang lebih 20 liter lah, sampai 30 liter masuknya. Istilah gelonggongan sendiri dipakai untuk proses penggemukan sapi dengan cara yang tidak wajar. Caranya dengan diberi minum air dalam jumlah yang besar. Dengan begitu, diharapkan berat massa daging sapi akan meningkat, teman. Duh, nggak tega banget ya lihatnya. Kebayang nggak sih kalau kita disuruh minum sebanyak itu? Kita bisa nambah berapa kilo Pak? Ini paling 15 kilo. Jelang hari raya rame Pak. Oh, rame. Sudah paman, hentikan. Kasihan sobat otan ini. Teman, untuk menghindari daging sapi gelonggongan, Otan akan kasih tips nih untuk kalian. Dari penampakan, yang pertama kali terlihat adalah warnanya. Ciri-ciri daging sapi gelonggongan adalah berwarna pucat, bukan merah segar seperti ini, teman. Ciri kedua, kita bisa bedakan dengan mengenali teksturnya. Daging gelonggongan memiliki tekstur yang lembek, sehingga jika kita tekan, daging tidak akan kembali pada posisi semula. Nih, sungguh beda kan sama daging segar yang ketika ditekan ia akan kembali pada posisi semula? Ciri terakhir adalah posisi peletakan daging saat pedagang berjualan, teman. Daging gelonggongan biasanya tidak akan digantung seperti pada umumnya. Ia akan diletakkan di tempat yang datar agar airnya tidak habis menetes. Lihat deh talenan kayu yang Otan gunakan. Pada daging gelonggongan terlihat lebih basah daripada daging segar. Sekian tips sederhana dari Otan agar kalian tidak tertipu ya teman. Ingat, waspadalah, waspadalah. Tapi kalau si daging sapi gelonggongan ini tidak sengaja kita konsumsi, kira-kira berbahaya nggak ya? Daripada menduga-duga, lebih baik kita tanya lagi yuk ke ahlinya. Halo Bu Witri, lagi sibuk nggak nih Bu? Halo Otan, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Tahu aja deh, Otan jadi malu. Otan mau tanya tentang sapi gelonggongan nih Bu, sebenarnya berbahaya nggak sih? Lalu kandungan gizinya seperti apa ya? Kan dia banyak minum air tuh Bu. Kita bahas sambil jalan ya Tan. Jadi gini Tan, kalau sapi gelonggongan itu kan tadi seperti kata Otan bilang, dia tuh disemprot air yang banyak sehingga kadar airnya itu lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan sapi segar yang kering yang biasanya kita konsumsi ya. Kalau sapi segar itu biasanya kadar airnya mencapai 60-70% saja. Tapi kalau daging sapi gelonggongan ini bisa sampai 80% Tan. Tinggi kan? Berbeda jauhnya. Nah, si kadar air yang tinggi ini menyebabkan bakteri-bakteri tumbuh nih di si daging sapi. Sehingga kalau dikonsumsi, ada bakteri-bakterinya dikonsumsi manusia akan berbahaya untuk kesehatan kita. Gangguan pencernaan, diare, dan keracunan makanan lainnya. Gitu Tan. Nah, untuk kandungan zat gizinya tentunya juga akan berpengaruh Tan. Soalnya kan tadi kadar airnya tinggi nih. Yang akan saling berpengaruh, yang lebih menurun adalah kadar proteinnya Tan. Protein ini biasanya kita gunakan untuk pertumbuhan. Ini Otan tambah tinggi pakai protein. Nah, di sapi gelonggongan kadar proteinnya itu lebih rendah dibandingkan daging sapi segar. Kalau daging sapi segar itu kadar proteinnya bisa sampai 21%. Tapi kalau misalnya daging gelonggongan itu cuma 16%. Lebih sedikit kan Tan?
Sudah kadar proteinnya menurun, tidak sehat untuk dikonsumsi pula. Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi nih teman dalam memilih daging sapi yang segar. Sudah dicatat kan tips yang Otan berikan tadi?